Assalamualaikum. Belum lama ada yang tanya, di luaran, bahkan intermittent fasting, itu dibilang ningkatin resiko kena gangguan atau penyakit jantung kardiovaskuler. Itu tuh benar atau mitos sih? Pertanyaan yang bagus ya, terima kasih nih. Dan terus saya cek dan dicek, dan terus dapat info yang insya Allah nih lumayan solid. Ternyata memang ada riset yang dipublikasikan di jurnal-jurnal top yang menunjukkan bahwa intermittent fasting 16-8 yang window of eating-nya 8 jam itu secara signifikan meningkatkan risiko kena penyakit jantung. Dan hal yang kurang lebih sama itu pernah dirilis bahkan oleh American Heart Association, Asosiasi Jantung Amerika. Jadi gimana tuh? Ada sih banyak para guru fasting yang menyanggah kesimpulan dari riset-riset itu dan mengajukan teori-teori tandingan dan menunjukkan titik-titik lemah dari riset yang semacam itu. Tapi kalau menurut saya itu nggak perlu disanggah. Beneran. Menurut saya itu merupakan fakta, bukan mitos, bukan hoax, itu tuh benar. Dan ini perlu menjadi perhatian kita semua kapanpun kita mau fasting. Asosiasi Jantung Amerika tuh ya, itu bukan kaleng-kaleng kan? Dia dikendalikan oleh ahli-ahli jantung kelas dunia. Nggak mungkin lah mereka ngawur atau mengada-ada. Benar kan ya? Malah kalau ada yang bilang puasa itu aman 100%, nggak ada resiko bahayanya apapun, nah kita garuk kepala tuh. Nah, orang sekedar santai nyanyi-nyanyi karaoke aja, itu ada risikonya. Bisa kena iritasi tenggorokan, bisa kena masuk angin, bisa keselak, dan seterusnya. Masa iya? Berhenti makan minum yang sampai 13-14 jam, atau lebih dari itu, dibilang nggak ada risikonya. Itu kan bukan hal yang alami ya dalam keseharian kita. Kalau dibilang nggak ada risikonya sama sekali, serasa itu mah nggak masuk akal. Tapi, lah ini, apakah kita terus mesti berhenti fasting? Ya tentunya enggak. Puasa Ramadan gitu ya. Kalau buat setiap muslim itu kan wajib ain gitu. Masa terus kita stop? Ya enggak lah. Bagi saya nih ya, adanya riset dan warning seperti itu dari pakar yang kompeten itu mesti disikapi dengan introspeksi, mawas diri, dan kalau fasting itu nggak boleh kebanyakan, nggak boleh ngasal tanpa tahu ilmunya, dan seterusnya. Silakan aja lah komen kalau ada yang punya pendapat lain. Tapi sebelum ada yang mau menyanggah, mari yuk kita tinjau beberapa ilustrasi ya. Atau boleh dibilang, ini argumen dari saya pribadi, kenapa saya meyakini bahwa kesimpulan riset dari Asosiasi Jantung tadi itu benar adanya, bukan hoax, bukan mitos. Ibaratnya itu kayak olahraga ya. Para guru olahraga kan bilang, olahraga itu baik untuk kesehatan. Nggak salah sih, tapi bisa banget kalau dibilang bahwa olahraga itu meningkatkan risiko cedera 80-90% lebih tinggi daripada kalau nggak olahraga. Saya belum pernah dengar tuh ya, orang lagi santai, sarapan pagi gitu, ceklik, tahu-tahu kakinya terkilir tanpa sebab. Ajaib nggak sih kalau terjadi seperti itu? Risiko terkilir, risiko jatuh, risiko benjol tubrukan kalau main futsal atau main bola, itu tentu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang nggak olahraga, yang sekedar layah-layah di gerdu hansip. Pasti bener lah ya, nggak perlu disangkal-sangkal. Cuman, ini bukan artinya terus kita mesti berhenti olahraga. Karena manfaat jangka panjangnya itu banyak dan esensial untuk hidup kita, sedangkan risiko-risiko jangka pendeknya itu kalau kita tahu ilmunya bisa dimitigasi. Nah, pasti juga sama tuh seperti itu. Ilustrasi lain nih ya. Kita naik mobil. Pada tahu lah ya, mestinya kalau risiko kecelakaan fatal itu jauh lebih tinggi saat kita melaju kencang di jalan bebas hambatan highway dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Lebih tinggi risikonya daripada kalau kita berkendara santai di jalan komplek perumahan dengan rata-rata kecepatan di bawah 25 km per jam. Itu fakta yang nggak perlu disangka. Cuman, apakah terus bis antar kota itu mesti melaju dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam? Kan enggak. Jangan salah, risiko kematian si supir bis itu bahkan lebih tinggi loh. Kalau dia melaju cuma 25 km per jam. Artinya mati digebukin rame-rame sama penumpang. Bayangin lah ya. Orang Jakarta gitu ya, 800 kilo. Kalau bisnya rindik-rindik pelan di kecepatan 25 km per jam, waktu tempuhnya jadi 32 jam bro. Penumpang pasti pada emosi lah ya. Balik lagi nih ke fasting. Ya, fasting itu suatu stres. Dia itu tentulah ada risiko-risikonya yang perlu dimitigasi. Kondisi khusus, kondisi tertentu, semua dokter, semua pakar itu sepakat. Janganlah fasting, jangan puasa. Misal nih, ibu hamil, menyusui, lagi keganggu hormonal, lagi sakit, lagi treatment obat keras tertentu, atau saat perjalanan hektik yang tidurnya sampai kacau atau gimana, kondisinya itu jangan maksain. Ibarat olahraga tadi,
Kalau sakit ya atlet top dunia aja yang profesional, yang ngerti ilmunya itu bahkan rela untuk kalah WO daripada kenapa-kenapa. Mitigasi lainnya, puasa itu jangan kelewat berat, jangan kelewat ekstrim, jangan kelewat sering juga. Sama nih kayak supir bis tadi. Di satu sisi kecepatan tinggi itu diperlukan, tapi karena ada risikonya, jangan kelewatan. Jangan terus dipolin sampai nguber kereta cepat. Nah, bunuh diri itu namanya. Terus kalau udah deket terminal gitu ya, udah masuk kota ya, kecepatan jangan dibecek sampai 100 gitu. Perlu ada pembatasan-pembatasan dan sejumlah disiplin. Mitigasi lain lagi, puasa itu jangan ngasal. Jangan ngarang-ngarang sendiri tanpa tahu ilmu-ilmunya. Terus belajar juga dari agama-agama besar nih ya, Islam, Kristiani, Buddha, atau apalagi itu. Puasa itu mesti senantiasa diiringi dengan sikap positif. Karena menurut ilmu kedokteran, fisik kita itu terkait dengan keadaan mental kita. Kalau hormonal saat negatif, itu tidak nyeklik, tidak kondusif dengan benefit-benefit yang mau dimunculkan saat kita puasa fasting. Sebaliknya, dia itu cenderung bakal meningkatkan faktor-faktor resikonya. Hal lain lagi yang penting benar, dan itu merupakan kesalahan yang merata-rata, yang amat sangat melipat gandakan faktor resikonya si puasa, itu faktor refeedingnya, atau saat buka puasanya, saat pasca fastingnya. Orang yang udah rutin puasa gitu ya, bertahun-tahun, itu pun masih amat bisa loh kecantol kesalahan-kesalahan pada periode refeeding pasca fasting ini. Jadi begini, puasa, fasting itu mesti ditinjau sebagai paket keseluruhan, paket lengkap. Mulai dari makan minum terakhirnya sebelum puasa, terus saat berhentinya selama jam puasa, dan saat buka puasanya atau makan kembalinya pasca puasa. Normal feeding, stop feeding, refeeding, kayak gitu kan ya. Nah, kalau refeedingnya ngasal, kemarin udah kita ulas tuh fenomena klasik pas Ramadan gitu ya. Berhasil sebenarnya untuk nurunin visceral fat dan lingkar perut nurun 3 sentian atau bahkan lebih. Tapi, begitu selepas lebaran, bebas merdeka, sehingga perut pun kembali membuncit balik semula atau bahkan lebih jelek dari semula. Seorang stuntman Inggris dulu pernah kita ulas tuh, sukses puasa 72 jam dikeret di tengah kota London. Tapi karena refeedingnya kurang cermat, beberapa hari setelah rame-rame ditepukin dan dielu-elukan penonton, dia malah opname tuh. Untung selamat. Dan seterusnya, banyak benar ini kejadian buruk disebabkan karena kesalahan saat refeeding pasca fasting. Nah, yang diteliti tadi, banyakan ternyata juga seperti itu. Itu sekedar 16-8 fasting loh. Intermittent fasting yang rada kasual dan bukannya extended fasting yang berat-berat. Cuman, ini fenomena rata-rata tuh. Setelah diempet gitu ya, ditahan 16 jam, jam ke-17, wih, serasa seluruh dunia pengen dimakan semua. Manusiawi kan ya. Sedikit atau banyak, kecenderungan untuk makan minum yang lebih kalap dari biasanya, itu memang selalu muncul. Yang pernah praktekin fasting, pasti tahu kan yang saya maksud. Gara-gara itulah, terus muncul resiko macam-macam. Nggak cuma resiko kardiovaskular atau gangguan penyakit jantung tuh, tapi juga ada resiko lain-lain yang bisa kelasnya berat juga. Dulu pernah tuh kita bahas ringkasan soal refeeding syndrome ini. Kapan-kapan mungkin kita bisa bahas lagi, memperkaya bahasan kita yang lalu. Intinya di sini, siapapun yang bersemangat puasa, jangan sampai lupa diri. Bahaya dan atau risiko yang muncul bersama dengan puasa, itu bukanlah hal yang mengada-ada, itu tuh real, itu fakta, bukan mitos, bukan hoax, dan ada penelitiannya. Ada warning-warningnya yang ditampilkan resmi oleh pakar-pakar kompeten. Sehingga kalau puasa, puasalah secara terukur, cermat, dan hati-hati. Oke lah, saya doakan semoga para penonton dan subscriber senantiasa sehat dan mendapat keberkahan dalam setiap langkah ikhtiarnya menjalani kehidupan. Terima kasih.